Israel gunakan radar penembus tanah untuk lacak Yahya Sinwar di terowongan Gaza, tapi Zionis tetap gagal. Amerika Serikat, AS, memberikan radar penembus tanah kepada sekutunya, Israel, untuk membantu pencarian Yahya Sinwar, kepala Biro Politik Hamas, yang diduga berada di dalam terowongan di jalur Gaza. Yahya Sinwar adalah orang paling dicari oleh Israel, terutama setelah operasi Hamas pada 7 Oktober 2023 dan penunjukan dirinya sebagai kepala Biro Politik Hamas, menggantikan Ismail Haniyeh yang diduga dibunuh Israel di Teheran, Iran, pada 31 Juli lalu. Keberhasilannya, Yahya Sinwar, dalam menghindari penangkapan atau kematian membuat Israel kehilangan kemampuan untuk membuat klaim bahwa mereka memenangkan perang dan memberantas Hamas, lapor The New York Times. Keberadaan Yahya Sinwar masih menjadi misteri dan Israel kesulitan mencarinya di dalam terowongan. Yahya Sinwar menjadi seperti hantu, dia tidak pernah muncul di depan umum, jarang mengirim pesan kepada pengikutnya, dan hanya memberikan sedikit petunjuk tentang keberadaannya, lanjutnya. Pejabat AS dan Israel meyakini Yahya Sinwar sudah lama meninggalkan komunikasi elektronik dan sejauh ini menghindari jaringan intelijen yang canggih. Ia diyakini tetap berhubungan dengan anggota Hamas melalui jaringan utusan manusia. Cara kerja sistem tersebut masih menjadi misteri, seperti diberitakan Sky News. Wawancara The New York Times dengan lebih dari 20 pejabat Israel dan AS mengungkapkan kedua negara mencurahkan sumber daya yang sangat besar untuk mencoba menemukan Yahya Sinwar. Para pejabat membentuk unit khusus di dalam markas besar Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, dan agen mata-mata AS ditugaskan untuk menyadap komunikasi Yahya Sinwar. Washington juga menyediakan radar penembus darat ke Israel untuk membantu mencari dia dan lainnya para pemimpin Hamas, katanya. Para pejabat itu menyoroti Yahya Sinwar biasanya membalas pesan dalam beberapa hari, namun butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan balasan darinya dalam beberapa bulan terakhir. Bulan Januari lalu, para pejabat Israel dan AS yakin mereka mempunyai kesempatan langka untuk memburu Yahya Sinwar. Saat itu, pasukan Israel menggerebek kompleks terowongan di selatan jalur Gaza berdasarkan informasi intelijen yang menunjukkan Yahya Sinwar bersembunyi di sana. Belakangan, Israel mengklaim Yahya Sinwar benar-benar ada di sana, tetapi dia meninggalkan terowongan di bawah Han Yunis beberapa hari yang lalu. Setelah itu operasi perburuan berlanjut hingga hari ini. Jumlah korban di jalur Gaza. Saat ini, Israel masih melancarkan agresinya di jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 40.405 jiwa dan 93.356 lainnya terluka sejak Sabtu, 7 Oktober 2023, hingga Senin, 26 Agustus 2024, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Al Jazeera. Sebelumnya, Israel mulai membombardir jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu, 7 Oktober 2023, untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948. Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional.
Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kachali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kachali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.